Kurang solo. Baik Serius, abang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Lia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan lanjutkan saja, yaitu yang sebenarnya itu menganalisis bisnis internasional. Yaitu yang pertama itu menganalisis strategi bisnis internasional ialah mempelajari dan memahami bagaimana perusahaan menjalankan usaha di pasar luar negeri, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan sesuai dengan kondisi pasar global. Terus ada beberapa yang dianalisis, yaitu yang pertama kondisi pasar luar negeri seperti budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Terus yang kedua kekuatan dan kelemahan perusahaan, misalnya kemampuan produksi, keuangan, dan SDM. Terus yang ketiga peluang dan ancaman dari pesaing internasional. Yang keempat strategi masuk pasar seperti ekspor, kerjasama, atau mendirikan cabang di negara lain. Contohnya yaitu sebelum menjual produknya ke negara lain atau ke Eropa, perusahaan perlu menganalisis seperti konsumen negara tersebut, standar kualitas produknya, dan peraturan perdagangan di sana. Terus yang kedua mengevaluasi strategi bisnis internasional, yaitu menilai apakah strategi yang dijalankan sudah efektif dan memberikan hasil yang diharapkan, yaitu tujuannya meningkatkan kinerja dan memperbaiki kesalahan strategi. Dan ada beberapa yang dievaluasi dalam mengevaluasi strategi bisnis internasional, ialah yang pertama pencapaian tujuan seperti pertumbuhan penjualan dan keuntungan di luar negeri. Terus yang kedua efektivitas strategi pemasaran dan distribusi. Yang ketiga kepuasan pelanggan internasional. Terus yang keempat hambatan atau masalah yang muncul selama menjalankan bisnis internasional. Contohnya ialah jika penjualan produk di negara tujuan menurun, perusahaan perlu mengevaluasi apakah strategi harga promosi atau produk perlu diperbaiki. Terus selanjutnya yaitu yang pertama menganalisis dalam makalah ini adalah menganalisis, memahami, dan meneliti strategi yang digunakan. Terus yang kedua mengevaluasinya, yaitu menilai hasil dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kedua, proses ini penting agar perusahaan bisa bersaing dan berkembang secara sukses di pasar internasional. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan mempresentasikan tentang strategi bisnis internasional. Yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya strategi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah rencana perusahaan untuk mengatur dan mengembangkan usaha di luar negeri dengan tujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengurangi risiko dan tidak akan bergantung pada satu negara yang sekiranya memanfaatkan peluang pertumbuhan di negara lain. Jadi, strategi bisnis internasional ini merujuk pada rencana dan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengolah
operasi dan ekspansi bisnis di pasar global. Dengan demikiannya, globalisasi dan konektivitas antar negara strategi bisnis internasional menjadi kunci bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan peluang pasar di luar batas negara asal. Yang kedua ada strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada analisis pasar global, di mana identifikasi peluang dan risiko pasar global ini melibatkan pemahaman dalam tentang karakteristik pasar, tren konsumen, pesaing, dan regulasi di berbagai negara. Yang kedua ada seleksi pasar dan ekspansi global, yaitu menentukan negara-negara atau wilayah target yang paling sosial dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang ketiga, adaptasi produk dan layanan, yaitu memahami perbedaan budaya, kebutuhan pelanggan, dan persyaratan lokal untuk menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pasar setempat. Yang keempat ada posisi merek global, yaitu membangun citra merek yang konsisten dan terintegrasi di seluruh pasar global. Pemilihan nama merek, periklanan, pemasaran global memainkan peran penting dalam menciptakan identitas merek yang kuat. Yang kelima ada strategi pemasaran internasional, yaitu menyesuaikan strategi pemasaran untuk mencapai target audiens di berbagai pasar. Ini mencakup pemilihan seluruh distribusi, harga, dan promosi. Yang keenam ada strategi aliansi dan kemitraan, yaitu membentuk kemitraan strategis dan aliansi dengan perusahaan lokal atau mitra bisnis untuk memperkuat posisi dan akses ke pasar tertentu. Selanjutnya ada proses perencanaan strategi global. Di sini ada beberapa proses perencanaan strategi global. Yang pertama yaitu menganalisis lingkungan eksternal perusahaan, di mana lingkungan eksternal perusahaan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai lingkungan domestik, internasional, bahkan lingkungan yang dianggap asing. Yang kedua ada penganalisis lingkungan internasional perusahaan. Lingkungan internasional perusahaan atau dapat disebut dengan kekuatan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, diantaranya juga akan mencakup analisis situasional dan perkiraan. Yang ketiga, menentukan bisnis dan misi perusahaan. Misi adalah menyatakan luas yang mendefinisikan tujuan keberadaan perusahaan, termasuk bisnis, tujuan dan pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, visi ini yaitu deskripsi posisi masa depan yang diinginkan perusahaan. Yang keempat ada menetapkan tujuan, yaitu mengarahkan tindakan perusahaan, mempertahankannya dalam batas-batas misi dan visi yang dinyatakan, dan memastikan keberadaan yang berkelanjutan. Yang kelima ada mengukur tujuan. Di sini tujuan memang cenderung lebih berkualifikasi ketika setelah lapisan bawah organisasi, misal bagian operasional, karena sebagian besar strategi pada satu tingkat menjadi tujuan untuk tingkat berikutnya. Yang keenam ada merumuskan strategi, yaitu dengan strategi itu merupakan rencana akan tindakan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Selanjutnya ada jenis-jenis rencana strategi. Yang pertama, cakrawala waktu. Yang pertama ada berdasarkan waktu. Di berdasarkan waktu ini terdapat beberapa hal. Yang pertama jangka pendek 1 sampai 3 tahun, jangka menengah 3 sampai 5 tahun, dan jangka panjang 5 sampai 20 tahun tergantung jenis perusahaannya. Yang kedua berdasarkan tingkat organisasi. Setiap bagian dalam perusahaan atau manajemen atas hingga operasional memiliki rencana
bottom up dari karyawan bawahan ke manajemen atasan. Yang terakhir ada iteratif. Gabungan keduanya dilakukan berulang sampai rencana matang. Baiklah, terima kasih kepada Purba Lia. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mengkritik pemakaran? Kepada Denita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menambahkan materi dari tema atau judul strategi bisnis internasional, yang mana yang ditambahkan itu strategi bisnis dalam konteks global menurut IFIN dan Rusta 2019. Di mana berikut penjelasannya. Yang pertama itu strategi bisnis dalam konteks global, yang pertama itu internasional strategi atau replika domestik strategi, yang dimana strategi internasional atau strategi replika domestik fokus pada pemanfaatan keunggulan yang dimiliki perusahaan di pasar domestik untuk bersaing di pasar internasional. Yang kedua ada multi domestik strategi, yang dimana strategi multi domestik menekankan kemandirian anak perusahaan di masing-masing negara untuk menyesuaikan produk, layanan, dan pemasaran dengan kebutuhan pasar lokal. Yang ketiga dinamakan global strategi, yang dimana berbeda dengan strategi multi domestik. Strategi global melihat dunia sebagai pasaran yang terintegrasi. Tujuannya adalah menciptakan standar produk yang sama untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia, sehingga efisiensi produksi dan operasi dapat dicapai. Contohnya kayak Nike dan lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya transnational strategi. Strategi transnasional menggabungkan keunggulan dari strategi global dan multi domestik. Perusahaan mencoba memanfaatkan efisiensi skala global sekaligus menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan lokal di setiap negara. Contohnya kayak McDonald's, dan sampai kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Devita. Selanjutnya kepada Ira, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengingatkan waktu. Saya ingin mengkritik bagaimana cara pemakalan hari ini dengan masing-masingnya. Menurut saya banyak sekali sudah diterangkan oleh dua pemakalan ini, tetapi seperti saya mengkhususkan ini kepada saudara Aziz. Aziz membicarakan tentang evaluasi strategi bisnis internasional, padahal dia tidak bisa mengevaluasi bagaimana dia mempresentasikan suatu materi kepada kami. Jadi saya mengharapkan untuk saudara Aziz untuk bisa lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih kepada Ira. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menambahkan materi atau memberikan kritik, saran? Jangan kebencian boleh. Boleh. Tidak ada. Lanjut, ada nggak? Ya, ada. Selanjutnya sesi bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Dari bertanya. Terserah. Kepada Nisa, silakan. Saya bertanya kepada Kemapala, apa yang dimaksud dengan strategi bisnis internasional dan apa bedanya dengan strategi bisnis domestik? Kalau nanti pertanyaannya dalam kirimkan ke grup ya teman-teman. Kalau nggak mau ya udah. Kalau enggak lagi apa? Kelas ini orang jenius kan. Pasti bukan orang besar. Enggak dong. Ada? Selanjutnya kepada Dira, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya, mengapa kerjasama antar negara penting bagi Baik, selanjutnya pedagangannya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya kepada Kemapala, jika Azila, jika Azim jadi
Simpel aja. Udah kan? Aida. Selanjutnya kepada Hilda disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada pertanyaannya apa dampak dari utama terhadap keberhasilan strategi bisnis Selanjutnya kepada Edi disilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan adalah sejauh mana strategi adaptasi budaya atau cultural adaptation menentukan keberhasilan produk global? 2015. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Pada Aida disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana kinerja perusahaan global dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan perang dagang? Selanjutnya apakah yang ada yang bertanya lagi? Kepada Rupiah disilakan. Apa yang ditanya? Yang benar. Yang benar enggak? Iya, nanti penasaran kamu nggak bisa jawab. Baiklah, langsung saja kepada pengarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Apa nanya? Enggak nih, Pak. Dan jangan buat orang besar. Orang awak juga orang semua. Enggak ada kesalahan. Ya coba nanya kan, nggak usah ngomong. Tadi Nggak usah ngomong, tapi Nggak usah ngomong nih, nggak usah ngomong nih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nisa. Pertanyaannya apa yang dimaksud dari strategi bisnis internasional dan bagaimana perbedaan dengan strategi bisnis? Strategi bisnis internasional adalah rencana atau cara yang dibuat oleh perusahaan untuk mengatur dan mengembangkan usahanya di luar negeri. Sedangkan Lanjut yuk. strategi bisnis domestik ini adalah rencana perusahaan untuk berbisnis di dalam negeri saja. Sebenarnya kayak gini perbedaan di lingkungan bahasanya itu strategi domestik ini hanya dalam satu negara, sedangkan strategi internasional ini mencakup beberapa negara. Kalau dari tantangannya, strategi domestik ini menghadapi pesaing dan aturan di luar negeri, sedangkan strategi internasional ini menghadapi perbedaan budaya, bahasa, hukum, serta sistem ekonomi di luar negeri. Sedangkan menurut tujuannya, strategi domestik ini memperkuat posisi di pasar lokal. Kalau strategi internasional memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan di tingkat global. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Tidak ada. Pada Anissa, apakah jawabannya bisa diterima? Please. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Aziz. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Aziz. Saya pertanyaannya mengapa kerjasama antar negara penting bagi bisnis global. Ada beberapa alasan mengapa kerjasama antar negara penting bagi bisnis global, yaitu yang pertama ada memperluas pasar dan peluang usaha. Dengan adanya kerjasama, perusahaan bisa menjual produknya ke luar negeri dan menjangkau lebih banyak konsumen. Misalnya, produk dari Indonesia bisa dijual ke Jepang atau Eropa berkat adanya perjanjian
belajar dari negara maju, baik dalam hal teknologi, manajemen, maupun inovasi. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketika perdagangan antar negara lancar, kegiatan ekspor dan impor meningkat, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi setiap negara bisa tumbuh lebih cepat. Yang terakhir ada menjaga hubungan politik dan stabilitas global. Dengan adanya kerjasama, ekonomi seringkali memperkuat hubungan baik antar negara sehingga mengurangi konflik dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan stabil. Mungkin cuma itu yang bisa saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya apakah ada yang menanggapi jawabannya? Tidak ada. Maka dari Razila apakah bisa menerima jawaban yang telah dijawab oleh pemakar? Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Aziz kepada Aziz ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu jika kamu menjadi manajer perusahaan lokal, strategi apa yang dipilih untuk menembus pasar internasional? Itu yang pertama, saya akan memilih strategi ekspor bertahap dengan adaptasi produk, yaitu perusahaan mulai menjual produknya ke luar negeri secara perlahan melalui ekspor sambil menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan selera konsumen di negara tujuan. Terus ada langkah-langkah strateginya. Yang pertama yaitu riset pasar internasional, yaitu mencari tahu negara mana yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk kita serta memahami selera dan daya beli konsumen di sana. Terus yang kedua, menyesuaikan produk atau adaptasi produk, yaitu mengubah desain, kemasan, rasa atau ukuran produk agar sesuai dengan kebiasaan dan selera konsumen di negara tujuan. Contohnya yaitu produk makanan lokal diberi label dalam bahasa Inggris dan menunjukkan kadar rasa pedasnya sesuai pasar luar negeri. Terus yang ketiga, memilih mitra atau agen lokal, yaitu bekerja sama dengan distributor atau agen di negara tujuan agar lebih mudah memasarkan produk dan memahami regulasi setempat. Terus yang keempat, promosi digital internasional, yaitu menggunakan media sosial, marketplace global seperti Shopee Internasional, Amazon, Alibaba, serta influencer lokal untuk memperkenalkan produk. Alasan saya memilih strategi ini ialah yang pertama, risikonya rendah, yaitu karena tidak langsung membuka cabang di luar negeri. Terus yang kedua, modalnya ringan dibanding investasi langsung. Terus yang ketiga, fleksibel, bisa menyesuaikan produk dan strategi pemasaran sesuai dengan pasar. Apakah ada yang menambahkan jawaban? Tidak ada, maka dari Tania apakah bisa menerima jawaban? Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Aziz. Kepada Aziz, silakan. Tunggu dua dulu ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Gorda, yang mana pertanyaannya apa dampak nilai tukar mata uang terhadap keberhasilan strategi bisnis internasional. Ada beberapa dampak, yaitu yang pertama, mempengaruhi harga jual produk. Jika nilai mata uang negara asal perusahaan menguat atau mengalami apresiasi, maka harga produk di luar negeri bisa menjadi lebih mahal. Akibatnya produk jadi kurang laku karena konsumen di negeri lain harus membayar lebih mahal. Sebaliknya, jika nilai mata uang melemah, harga produk di luar negeri menjadi lebih murah sehingga penjualan bisa meningkat. Yang kedua, ada berpengaruh pada keuntungan perusahaan. Ketika perusahaan menerima pembayaran dalam mata uang asing, nilai tukar bisa berubah sewaktu-waktunya. Jika mata uang asing turun nilainya, keuntungan perusahaan bisa berkurang saat dikonversi ke mata uang asal. Yang ketiga, mempengaruhi biaya produksi dan impor. Perusahaan yang mengimpor bahan baku dari negara lain akan terkena dampak langsung dari perusahaan nilai tukar. Jika nilai mata uang negara asal melemah, maka biaya impor menjadi lebih mahal. 1. 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
Dengan perubahan nilai tukar yang tidak bisa diprediksi bisa menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan internasional, terutama jika mereka tidak menyiapkan strategi pengelolaan risiko seperti hedging atau lindung nilai. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lindung nilai. Apakah ada jawaban dari teman-teman? Ada menambahkan? Dan dipaksa. Apakah kita dapat menerima jawabannya? Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Aziz kepada Aziz. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu, yaitu sejauh mana strategi adaptasi budaya cultural adaptation menentukan keberhasilan produk global. Itu yang pertama. Adaptasi budaya ialah penyusunan produk pelayanan dan strategi pemasaran agar sesuai dengan norma, kebiasaan, bahasa, dan preferensi masyarakat di negara tujuan. Terus selanjutnya peran adaptasi budaya dalam keberhasilan produk global ialah yang pertama, meningkatkan penerimaan produk. Itu produk yang disesuaikan dengan budaya lokal lebih mudah diterima karena terasa dekat dengan gaya hidup masyarakat. Contohnya McDonald di India tidak menjual burger daging sapi karena budaya Hindu menganggap sapi yang suci. Sebagai gantinya mereka menjual McAloo chicken burger, yaitu burger kentang. Terus yang kedua, mencegah kesalahpahaman budaya. Yaitu tanpa adaptasi produk bisa dianggap tidak sopan atau menyinggung budaya lokal. Contohnya itu warna putih di beberapa negara Asia melambangkan kematian. Jadi perusahaan tidak sebaiknya memakai warna ini untuk promosi pernikahan atau kebahagiaan. Terus yang ketiga, meningkatkan citra merek lokal. Itu perusahaan yang dekat terhadap budaya lokal dianggap menghargai konsumen, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Apakah dari teman-teman ada yang menambahkan jawaban? Tambahin? Cepat. Supaya kita disilakan. Siapa tadi mau nambahin? Oke, jadi tadi pertanyaan dari Haidar, sejauh mana strategi Haidar kan? Sejauh mana strategi adaptasi budaya atau cultural adaptation menentukan keberhasilan produk global. Jadi, adaptasi budaya itu sangat krusial atau sangat penting bagi setiap pemangku bisnis internasional. Contohnya, agar produk yang diterima oleh lebih relevan dan diterima konsumen dengan baik, dengan memunculkan produk, layanan, strategi pemasaran agar sesuai dengan norma, nilai, dan preferensi budaya setempat. Jadi, perusahaan yang melakukan strategi bisnis internasional ini dapat meningkatkan penerimaan pasar, mendapatkan keunggulan kompetitif, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebaliknya, kurangnya adaptasi budaya dapat menyebabkan penolakan produk, kampanye pemasaran yang gagal, dan kerusakan citra merek sehingga menghambat keberhasilan di pasar internasional. Contohnya seperti yang disebutkan Adi tadi, McDonald's di India, terus ada Disney di Tiongkok. Disney menyesuaikan film dan taman hiburan mereka untuk memasukkan elemen budaya Tiongkok seperti karakter dan cerita tradisional untuk menarik audiens lokal. Terima kasih kepada Desita. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada. Apakah dari Aidil bisa menerima jawabannya? Nggak bisa kita punya si Aidil. Selanjutnya pertanyaan Haidar yang akan dijawab oleh Kurban Sriat. Iya, disampaikan dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Haidar, yaitu pertanyaannya bagaimana kinerja perusahaan global dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan perang dagang. Ketegangan geopolitik dan perang dagang bisa sangat mempengaruhi kinerja perusahaan global karena membuat situasi bisnis di dunia menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Adapun dampaknya, pertama, gangguan pasokan barang. Jika
ada konflik antar negara, pengiriman bahan baku atau produk jadi bisa terhambat. Misalnya kapal tidak bisa lewat di jalur tersebut atau negara melarang ekspor. Akibatnya perusahaan kesulitan memproduksi barang dengan tepat waktu. Yang kedua, biaya produksi meningkat. Dalam perang dagang, negara sering menaikkan tarif atau pajak impor. Hal ini membuat harga bahan baku menjadi mahal sehingga biaya produksi perusahaan ikut naik dan keuntungan menurun. Yang ketiga, penurunan penjualan. Ketegangan politik bisa membuat konsumen enggan membeli produk dari negara tersebut. Contohnya, ketika dua negara berselisih, masyarakat bisa memboikot produk dari negara lawan. Yang keempat, nilai mata uang tidak stabil. Konflik antar negara sering membuat nilai tukar mata uang naik turun dengan cepat. Perusahaan yang berbisnis lintas negara bisa rugi karena perusahaan nilai tukar tersebut. Yang terakhir yaitu ada turunnya kepercayaan investor. Ketidakpastian politik dan ekonomi membuat investor ragu menanam modal. Akibatnya perusahaan global bisa kekurangan dana untuk ekspansi atau pengembangan bisnis. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada yang menambahkan jawabannya? Jawaban dari Haidar. Jawaban dari dua-dua. Jangan kayak gini. Perusahaan Apple menghadapi kenaikan barang produksi akibat terganggunya rantai pasok di Asia Tenggara, terkhususnya di Tiongkok. Toyota menghadapi kenaikan biaya produksi akibat terganggunya rantai pasok di Tokyo dan Jepang. Sedangkan Samsung terkena biaya produksi akibat terganggunya rantai pasok di Asia, terkhususnya di Korea. Nah, kita menghadapi tantangan seperti itu diperlukan di pasar, investasi dalam teknologi, pengelolaan risiko. Namun perlu diingat bahwasanya ketegangan geopolitik dan perang dagang juga dapat mempengaruhi negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang memiliki hubungan erat ekonomi dengan negara Cina dan negara lainnya. Contohnya, jika terjadi perang dagang antara China dan Amerika, maka negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia mungkin akan terkena dampak karena mereka memiliki hubungan erat dengan China dan Amerika. Apakah Haidar dapat menerima jawaban-jawabannya? Dan terakhir pula presentasi kita pada hari ini dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.